Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya. Nah, pada video kali ini saya akan membahas terkait dengan video pembelajaran untuk memenuhi tugas dari mata kuliah algoritma terdistribusi. Nah, sebelum saya masuk pada materi yang akan saya sampaikan, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Mita Huryati, NIM 2021010135, Program Studi Ilmu Komputer. Nah, langsung saja kita membahas terkait dengan materinya, yaitu distribusi database. Apa itu database? Database adalah suatu sistem yang memproses input berupa data menjadi output, yaitu informasi yang diinginkan. Nah, untuk memperoleh database yang handal, perlu diperhatikan hal-hal seperti keamanan data, kualitas data, kemudahan akses, kemudahan pengolahan data, dan kemungkinan untuk pengembangan database tersebut. Distribusi database adalah sekumpulan database yang saling terhubung secara logikal dan secara fisik terdistribusi pada berbagai tempat melalui jaringan komputer. Database terdistribusi adalah sebuah database yang diatur oleh sebuah database manajemen sistem atau yang disingkat dengan DBMS yang tersimpan secara fisik pada beberapa komputer yang terdapat pada beberapa lokasi dengan terkoneksi pada sebuah jaringan. Selanjutnya, macam-macam database terdistribusi. Nah, yang pertama yaitu homogeneous yang artinya suatu database terdistribusi di mana data didistribusikan pada beberapa komputer dengan menggunakan DBMS, yaitu database manajemen sistem yang sama. Nah, DBMS ini biasanya digunakan pada database terdistribusi untuk melakukan koordinasi data pada beberapa node. Dan yang kedua yaitu heterogeneous adalah kebalikan dari homogeneous di mana data disebarkan dengan menggunakan DBMS yang berbeda. Selanjutnya ada dua aspek penting dari DDB. Yang pertama yaitu distribusi, di mana data tidak disimpan pada prosesor yang sama, sehingga DDB dapat dibedakan dari database tunggal sentralisasi. Dan yang kedua yaitu korelasi logika, di mana data memiliki properti yang berhubungan sehingga DDB dapat dibedakan dari sekumpulan database lokal atau file yang disimpan pada tempat yang berbeda pada jaringan komputer. Nah, selanjutnya kita masuk pada pembahasan konsep distribusi database. Pada basis data terdistribusi atau distributed database, data disimpan pada beberapa tempat atau site. Setiap tempat diatur dengan suatu DBMS atau Database Management System. Nah, masih pada konsep distribusi database, di mana di sini saya akan membahas ada tiga, yaitu Distributed Computing System. Nah, yaitu sejumlah unsur atau elemen pengolahan yang sifatnya otonom atau autonomous, tidak harus homogen, yang saling terhubung melalui suatu jaringan komputer dan bekerja sama dalam melakukan tugasnya masing-masing. Dan yang kedua yaitu distributed database, yaitu suatu kumpulan dari berbagai jenis database yang saling terhubung dan terdistribusi melalui jaringan komputer. Dan yang ketiga yaitu distributed database manajemen sistem, di mana software yang mengatur database terdistribusi selama terjadi distribusi transparan ke user. Nah, kemudian karakteristik database terdistribusi. Nah, di sini ada 5, yaitu yang pertama, kumpulan data yang digunakan bersama secara logik tersebar pada sejumlah komputer yang berbeda. Nah, yang kedua yaitu komputer yang dihubungkan menggunakan jaringan komunikasi. Dan selanjutnya, data pada masing-masing situs dapat menangani aplikasi secara lokal secara otonom. Dan yang keempat yaitu data pada masing-masing situs di bawah kendali satu DBMS. Dan yang terakhir yaitu masing-masing DBMS berpartisipasi dalam sedikitnya satu aplikasi global.
Nah, pada, distribusi database ini memiliki bentuk-bentuk topologi distribusi data. Nah, yang pertama yaitu partially connected. Nah, pada, partially connected ini yaitu, jika network reliability-nya rendah, biayanya dapat ditekan, kontrol manajemennya tidak terjamin. Dan yang kedua yaitu structured network, yaitu, bersifat sentral, kontrol manajemennya lebih terjamin kalau node pusat rusak, semua rusak. Dan yang ketiga yaitu ring network. Nah, jika rusak satu, yang lain masih berjalan kontrol. Manajemennya kurang terjamin karena bersifat desentralisasi. Nah, yang keempat yaitu star network, yaitu di mana rusak satu, yang lainnya masih bisa berjalan. Kontrol manajemennya kurang terjamin karena bersifat desentralisasi. Nah, yang kelima yaitu fully connected network. Jika satu node rusak, yang lainnya masih dapat berjalan. Biayanya juga mahal, kontrol manajemennya tidak terjamin. Nah, di sini saya akan membahas terkait dengan keuntungan distribusi database. Nah, di mana pada yang pertama ini yaitu pengawasan distribusi dan pengambilan data jika beberapa site yang berbeda dihubungkan. Seorang pemakai yang berada pada satu site dapat dapat mengakses data pada site lain. Nah, yang kedua yaitu reliability dan availability. Sistem terdistribusi dapat terus-menerus berfungsi dalam menghadapi kegagalan dari itu sendiri atau mata rantai komunikasi antar site. Dan yang ketiga yaitu kecepatan pemrosesan query. Dan yang keempat yaitu otonomi lokal pendistribusian sistem mengizinkan sekelompok individu dalam sebuah perusahaan untuk melatih pengawasan lokal melalui data mereka sendiri. Dan yang kelima yaitu efisiensi dan fleksibel data dalam sistem distribusi dapat disimpan dengan titik di mana data tersebut dipergunakan. Dan yang terakhir pada pembahasan video kali ini yaitu terkait dengan kekurangan distribusi database. Nah, yang pertama yaitu harga software yang mahal. Ini disebabkan sangat sulit untuk membuat sistem database distribusi. Dan yang kedua, yaitu kompleksitas site-site beroperasi secara paralel sehingga lebih sulit untuk menjamin kebenaran dan algoritma. Adanya kesalahan mungkin tak dapat diketahui. Dan yang ketiga, yaitu biaya pemrosesannya tinggi. Perubahan pesan dan penambahan perhitungan dibutuhkan untuk mencapai koordinasi antar site. Dan yang keempat yaitu sulit menjaga keutuhan data, banyaknya pengaksesan data, membuat kurangnya sekuritas terhadap data yang telah terdistribusi. Dan yang kelima yaitu kurangnya standar, tidak ada tool atau metodologi untuk membangun atau mengubah database terpusat ke database terdistribusi. Nah, pada video kali ini, itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada kekurangan bisa komen. Eee, Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi